Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini izinkan saya memperkenalkan diri. Nama Dika Al-Hafiz, NIM 1194040033, mahasiswa asal UIN Sunan Gunung Jati Bandung, jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, semester 5 kelas A. Insya Allah pada kali ini saya akan menjawab soal-soal UAS yang diberikan oleh Bapak Dosen Pengembangan Ekonomi Umat, Bapak Dr. Dadang Kuswana MAG. Simak soalnya berikut ini. A few inches later. Baik, untuk soal nomor 1 ialah apa saja yang saudara pahami dari mata kuliah Pengembangan Ekonomi Umat dan Kelembagaan Islam. Baik, setelah saya belajar gitu ya, kurang lebih 1 semester mata kuliah Pengembangan Ekonomi Umat, saya dapat pahami bahwa pemberdayaan ekonomi umat merupakan bentuk dari meningkatkan derajat kehidupan masyarakat muslim yang tentunya ke arah yang lebih baik. Dengan peningkatan kehidupan umat yang lebih baik akan memberikan suatu tatanan kehidupan yang sejahtera bagi umat itu sendiri. Nah, langkah yang harus dijalankan adalah perlu dilakukan pemberdayaan umat, sehingga dengan pemberdayaan tersebut masyarakat Islam mampu untuk memenuhi kehidupannya secara mandiri dan bertanggung jawab, terutama terhadap keluarganya. Nah, pemberdayaan umat juga merupakan salah satu bentuk hubungan yang terjadi antar sesama manusia atau bagian integral muamalah. Dengan muamalah akan dapat tercipta suatu masyarakat yang saling membantu di antara masyarakat yang memiliki kemampuan dan yang kurang mampu. Bila hal ini dapat diwujudkan, maka tercipta masyarakat mandiri, terutama di bidang perekonomian. Nah, pemberdayaan di bidang ekonomi merupakan upaya membangun daya masyarakat dengan memberikan dorongan, motivasi, dengan membangkitkan dan menumbuhkan kesadaran terhadap kemampuan diri untuk memanfaatkan potensi ekonomi yang dimilikinya serta berupaya agar dapat mengembangkannya. Nah, keberdayaan masyarakat menjadi unsur dasar untuk dapat mengembangkan kemampuan dan potensi diri yang memungkinkan suatu masyarakat dapat bertahan hidup dan anggota keluarganya dalam menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari untuk mencapai kemajuan yang lebih baik. Pada dasarnya pengembangan ekonomi umat itu untuk masyarakat atau umat terhadap ekonomi yang tertinggal, supaya dikembangkan ekonominya agar menjadi lebih baik tatanan hidupnya. Nah, lembaga sendiri memiliki tiga pengertian, yaitu pranata, norma atau aturan, institusi, tempat atau wadah, dan asosiasi, perkumpulan atau organisasi. Sehingga lembaga atau kelembagaan Islam merupakan sebuah wadah atau tempat yang berisi perkumpulan orang-orang dengan memiliki aturan atau norma-norma untuk mencapai tujuan bersama gitu, yang tentunya dalam lingkup Islam gitu, dan sistem norma yang didasarkan pada ajaran Islam. Nah, kebutuhan tersebut diantaranya kebutuhan keluarga, pendidikan, hukum, ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Jika kelembagaan Islam dan pengembangan atau pemberdayaan ekonomi umat itu dapat disinkronisasikan sebagai wadah kelembagaan Islam itu memberdayakan ekonomi umat yang tertinggal atau ekonomi umat yang masih belum maju akan menjadi keserasian dan menghasilkan perkembangan ekonomi yang maju tentunya untuk umat itu sendiri, terutama umat muslim. Soal nomor 2 ialah materi apa yang menarik buat saudara, lalu deskripsikan dengan tuntas. Materi yang menarik perhatian saya tentang mata kuliah pengembangan ekonomi umat ialah materi tentang
peranan lembaga keuangan dalam mengembangkan masyarakat atau mengembangkan ekonomi umat. Nah, lembaga keuangan sendiri itu mempunyai pengertian, yaitu lembaga yang memberikan fasilitas dan produk di bidang keuangan serta memutar arus uang dalam perekonomian. Kegiatan operasional dasar dari lembaga keuangan adalah mengumpulkan dana dari masyarakat dan menyalurkannya lagi kepada masyarakat yang membutuhkan dana tersebut. Meskipun pada prakteknya ada beberapa lembaga keuangan yang hanya saja menjalankan salah satu operasional tersebut, baik hanya mengumpulkan atau hanya menyalurkan dana. Kegiatan mengumpulkan dan menyalurkan dana oleh lembaga keuangan yang cukup familiar bagi masyarakat adalah fasilitas penyimpanan dana atau tabungan dan pemberian pinjaman. Nah, adapun peranan lembaga keuangan ialah peranan lembaga keuangan baik bank ataupun lembaga keuangan non-bank atau bukan bank ialah sebagai lembaga yang melakukan kegiatan-kegiatan di bidang keuangan dan mempunyai peranan dalam memberikan distribusi keadilan dalam masyarakat atau umat. Adapun distribusinya ialah menghimpun dana masyarakat, menyalurkan dana masyarakat, pengalihan aset, likuiditas, alokasi pendapatan, dan yang terakhir transaksi. Soal nomor 3, bagaimana untuk mengembangkan materi tersebut di masyarakat? Bagaimana mengembangkan materi tentang peranan lembaga keuangan tersebut di masyarakat? Peranan lembaga bahwa perlu adanya sinkronisasi itu sendiri dari masyarakat dan lembaga keuangan, bahwa peran lembaga keuangan terhadap perkembangan ekonomi umat atau masyarakat itu sangat penting, bahwa lembaga keuangan pun mempunyai peran dalam keadilan masyarakat, contohnya sebagai peminjam dana gitu kepada masyarakat, menyalurkan dana. Misalnya masyarakat butuh bantuan dana untuk menjual bertransaksi jual beli ataupun dalam hal bisnis, misalnya bisa lembaga keuangan itu menyalurkan uang gitu untuk dipinjamkan kepada masyarakat dalam hal berwirausaha, berbisnis, ataupun dalam hal jual beli, ataupun bisa masyarakat yang ingin uangnya lebih aman disimpan di lembaga keuangan gitu dengan cara menabung gitu, ataupun bisa juga dalam pengalihan aset, misalnya masyarakat tertentu memiliki uang yang berlebih, bisa atau dijadikan uang tersebut sebagai aset gitu supaya tidak cepat habis, ataupun bisa juga sebagai peran transaksi gitu antar lembaga keuangan itu sendiri. Untuk soal nomor 4, apa tujuan saudara akan mengembangkan pilihan materi pada soal nomor 2? Tujuan saya mengembangkan materi tentang peranan lembaga keuangan terhadap perkembangan ekonomi umat ialah tidak lain bahwasannya peranan lembaga keuangan itu memiliki peran penting dalam perkembangan ekonomi umat itu sendiri. Bahwasannya lembaga keuangan pun memiliki peran seperti menghimpun dana masyarakat, menyalurkan dana masyarakat, pengalihan aset, likuiditas, alokasi pendapatan, dan transaksi. Nah, lembaga keuangan pun memegang peran yang signifikan dalam memicu pertumbuhan ekonomi suatu umat atau negara. Lembaga keuangan ini dapat membuat pertumbuhan ekonomi, menambah investasi, dan akhirnya mempercepat pertumbuhan ekonomi. Fungsi keuangan yang mungkin mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu akumulasi modal dan inovasi teknologi. Pada lembaga keuangan tersebut mempengaruhi akumulasi modal, baik dengan perubahan tingkat tabungan antara perbedaan modal yang memproduksi teknologi. Nah, pada pertumbuhan ekonomi, lembaga keuangan
memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan berbagai sektor ekonomi. Ketika suatu lembaga keuangan tumbuh membaik, maka semakin banyak sumber pembiayaan yang dialokasikan ke sektor-sektor produktif, dan itu pun akan berdampak kepada pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan akan semakin bertambah pembangunan fisik modal yang bisa diciptakan yang nantinya akan berkontribusi. Mungkin segitu aja dari saya terkait jawaban dari soal-soal yang diberikan oleh Bapak dosen mata kuliah pengembangan ekonomi umat, Bapak Dr. Dadang Kuswana, MAG. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Bila ada kata-kata salah, itu datangnya dari saya pribadi. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.